Permisi, cek suhu tubuh dulu ya Pak ya? Agak maju dikit. Agak maju dikit, Sekali lagi. lagi. Iya. Oke, 35,5. Berarti boleh masuk ya Pak? Boleh. Permisi Pak. Nah pemirsa, ketika musim hujan datang, Jakarta menjadi sorotan dalam menangani banjir. Bukan tanpa upaya, namun berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama yang bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air yang mempunyai pasukan biru. Nah, kali ini saya Ayuni Tria akan mengajak pemirsa untuk mengenal sosok lebih dekat bersama Juwaini. Beliau merupakan Kepala Dinas Sumber Daya Air. Nah, apa saja kegiatan beliau mulai dari kantor hingga melakukan aktivitas, bahkan kegiatan bersama keluarga. Ikuti perjalanan kami dari lebih dekat. Pagi Bapak, saya ada jadwal ketemu sama Pak Juwaini. Bisa di ruangan mana? Oke, langsung aja atau diantar Bapaknya? Oke. Permisi. Ruangan Bapak? Selamat pagi Selamat Bapak. pagi. Ya, Pemir- Mbak Ayu. Ya, misi. Iya, Apa silakan. kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini masih menggunakan protokol kesehatan ya Pak ya? Ya, masih wajib. Iya pemirsa, jadi memang masih di tengah pandemi COVID-19, kita juga masih menggunakan protokol kesehatan. Tadi juga sudah lihat ya, pas masuk tadi udah dicek suhu tubuh Pak. Ayo Oh, iya. ya, dan Alhamdulillah. diizinkan masuk ke ruang kerja Bapak. Kita tetap pakai face shield, pakai masker dan menjaga jarak ya Ya, Pak ya. siap. Nah, kesibukan Pak Jo ini sendiri apa nih Pak akhir-akhir ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19? Ya, memang di beberapa bulan belakangan ini kita sedang disiapkan menghadapi musim penghujan yang menurut informasi BMKG yang akan turun di Desember sampai Februari. Dan tentunya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada, teman-teman kita di lapangan tentu harus siap siaga apapun kemungkinan yang terjadi beberapa bulan ke depan. Ya apapun yang terjadi ya Pak, apalagi Ya. memang Jakarta ketika hujan melanda Ya. pasti identiknya dan banjir Ya, dan siap. Dinas Sumber Daya Air sudah melakukan antisipasi pasti ya Pak ya. Ya, di lapangan teman-teman alhamdulillah udah standby sampai saat ini. Terus Pak, biasanya untuk sampai kantor setiap hari jam berapa sih Pak Jo ini udah sampai di biasanya kantor? kalau nggak ada rapat-rapat di balai kota, kita jam 7 sampai setengah 8 udah di standby. Tapi kalau ada undangan-undangan mendadak, rapat di balai kota, jadi dari rumah kita langsung ke balai kota, nggak ke kantor lagi. Nah, pemirsa juga pasti penasaran nih ketika sudah sampai di kantor, agenda Pak Jo ini seperti apa? Hari ini ada agenda apa Pak kita Pak? Nah, untuk hari ini kebetulan kita mau ada kumpul ini dari bidang pembebasan lahan. Karena memang saat ini kita lagi fokus untuk membebaskan beberapa lokalisasi lahan di kali maupun di waduk. Jadi saat ini kita mau ngasih pengarahan nih buat tim-tim pembebasan lahan. Berarti sudah standby dia pesertanya. Kayaknya udah ya, ada Pak? di lokasi. Oke, ruang nah pemirsa rapat. kita akan Nah. boleh ikut ya Pak ya? Boleh, silakan. Boleh ikut dan Ikut, lebih ya. dekat lagi sama kegiatan Pak Jo ini di pagi hari seperti apa. Oke, Ya, silakan oke, Pak, di ya, mana kasih tahu makasih. ini Pak. Harus tetap melaksanakan semuanya itu sesuai dengan prosedur supaya kedepannya nggak terjadi masalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari bidang lahan. Mungkin nanti untuk koordinasi ke depan kita akan kumpul lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Juwani. Ini, ya kemana Mbak? Tadi ngobrol apa nih Pak sama rekan-rekan? Kebetulan memang kita lagi fokus pengadaan lahan di tahun ini karena memang waktu sudah mendesak, jadi kita koordinasi terus untuk memantau sampai di mana perkembangan kerjaan yang sudah kita lakukan. Oh, ini Ya. juga merapat tadi karena memang kita di tengah pandemi COVID-19 tetap mengikuti protokol kesehatan Ya, juga ya tetap Pak. harus, Mbak. Nah kalau tadi ada rapat di ruko kantor doang, berarti kita akan meninjau ke lokasi ya Pak? Ya, memang rencana hari ini ada beberapa kegiatan kita di lapangan. Pertama di PHB di kawasan Pulau Nangka, kemudian lanjut kita akan melihat Waduk Riario yang saat ini sedang melakukan pengerukan. Nah ini jadwalnya padat sekali Bapak, yuk kita ikuti kegiatan Bapak untuk lebih dekat dengan sosok Pak Juwani. Kita lewat Oke. mana Pak untuk langsung ke Sini sini Mbak, silakan. Jadi kita menuju waduk nih ya Pak. Iya, lihat saluran PHB dulu. Setelah itu baru ke waduk. Oke, biar pemirsa juga bisa lebih lihat kegiatannya. Oke. Kalau untuk di SDA, setahun ini beliau menjabat sebagai kepala dinas dan kebetulan saya mendampingi ke setiap kegiatan baik di administrasi maupun di kegiatan fisik di lapangan. Kalau untuk di dinas dulu masih DPU ya, kita kebetulan saya sama Pak Juwani ini satu angkatan tahun 96. Cuman kebetulan dia di bidang jalan, saya lebih ke bidang tata ayunnya. Berarti waktu masuk bersama-sama dong satu angkatan itu Iya. memang sebagai PNS di Tahun Pemprov 96. 96. Itu dulu pertama kali ketemu udah akrab sama Pak Jo ini apa gimana sebelumnya? Ya kenal dekat aja, cuman nggak pernah satu tim Pak. Kalau sifat Bapak ini pendiam sebetulnya mah, dan lebih sederhana, lebih low profile lah. Tapi kalau untuk kegiatan di lapangan, Bapak selalu move on. Jadi dia selalu memotivasi teman-temannya untuk selalu all out kerja di lapangan. Saran dan masukan buat Pak Jo ini apa? Ya kalau saran saya sebetulnya harus lebih tegas lagi untuk memotivasi teman-teman di lapangan agar tercapai kinerja yang diharapkan beliau. Berarti ayo ikut Bapak ya. Ya, silakan Mbak. Nah, pemirsa lebih dekat, sekarang kita akan menuju Waduk Cinangka ya Pak ya? Saluran Pulau Nangka. Pulau Nangka. Saluran Pulau Nangka, waduknya Riario. Waduk Riario. Tapi Pak, ini dari tadi Ayu datang ke kantor Bapak pagi, sudah menyapa Bapak. Dan sebelum Ayu berkomunikasi dengan Bapak nih pemirsa ya, tadi juga ada beberapa tamu yang Ya, datang nungguin. ya ke ruang Iya. kerja Bapak. Terus juga ngikutin Bapak tadi melakukan koordinasi. Sebenarnya nih Pak, antara waktu Bapak bekerja dan ngebagi bersama keluarga seperti apa sih Pak? Ya memang pertama keluarga salah satu pendorong kita juga untuk tetap semangat dalam bekerja. Kemudian tugas di kantor itu memang kewajiban. Karena memang kita kan ini pelayanan buat masyarakat. Ya. Jadi gimana pun ya dua-duanya harus kita bisa bagi waktunya kan. Nah kalau untuk keluarga sendiri
memang di saat setelah pulang-pulang kantor malam, ya disitulah waktu kita ketemu dengan keluarga, dengan anak-anak. Nah kemudian ya, di hari libur ketika memang kita nggak ada kegiatan di Sabtu ataupun Minggu, ya itulah kita kesempatan juga berkumpul dengan keluarga, anak-anak, kita ajak jalan-jalan, terus makan siang bareng. Mungkin selama ini di hari kerja kita nggak sempat untuk berkumpul ataupun bercengkrama dengan keluarga kita sendiri gitu. Berarti ada protes-protes juga nih Pak? Ya kadang-kadang iya, Bapak sibuk terus nih. Apalagi di saat musim hujan kan, ya itu memang waktu kita 24 jam. Kadang-kadang memang kondisinya rawan, kita harus tetap standby. Kita standby di pintu air Manggarai, itu kadang-kadang nggak pulang gitu kan. Karena memang kita harus mengamankan Jakarta ini dari kekhawatiran kita akan terjadinya banjir. Karena memang informasi dari BMKG kan beberapa bulan ke depan ini cukup mengkhawatirkan lah. Iya, berarti peran sebagai ayah, kepala rumah tangga juga harus seimbang dengan peran sebagai kepala dinas ya Pak? Iya, memang harus kita atur pembagiannya. Karena memang udah kewajiban, ya itulah harus kita jalankan. Ini bicara soal posisinya sekarang nih sebagai seorang kepala dinas sumber daya air. Namun sebelumnya sempat jadi Kasudin Bina Marga Jakarta Timur ya Pak? Ya, sebelumnya saya di situ ya. Apa sih Pak beda tanggung jawab, terus juga kegiatan yang Bapak lakukan setiap harinya? Ya memang kalau soal tanggung jawab sepertinya sama sih antara kalau Sudin Bina Marga dulu kan memang itu ngurusin masalah pekerjaan perbaikan jalan. Kalau sekarang Dinas Sumber Daya Air itu pekerjaan kita masalah pengendalian banjir dan juga perbaikan rob, kemudian air bersih dan juga air limbah. Memang kalau lihat dari segi kesibukan saya lihat lebih banyak di Dinas Sumber Daya Air. Karena memang ini terkait dengan masalah pengendalian banjir. Inilah yang harus kita utamakan gitu. Nah, kita masih menuju lokasi dan sepertinya sebentar lagi kan sampai ya pemirsa. Iya, oke. Akhirnya ya kita sampai juga di lokasi. Alhamdulillah ya Pak ya, Masya Allah. Di Pulau Nangka. Nah biasanya apa sih Pak yang Bapak lakukan pemantauan di Pulau Nangka? Ya, untuk di lokasi ini kebetulan kita menyaksikan ada kegiatan pengerukan. Namanya saluran PHB Pulau Nangka. PHB Pulau Nangka yang ada di kawasan Rawamangun gitu kan. Nah kebetulan yang dikerjakan ini oleh Satgas Biru namanya. Satgas Biru. Satgas Biru itu adalah petugas kita dari Dinas Sumber Daya Air. Yang saat ini jumlahnya sekitar 8.000 orang. Dan itu tersebar di Sudin, di wilayah kecamatan, dan di 5 wilayah kita sebar. Oke. Ya tugasnya ya seperti ini yang kita lihat. Di lapangan ya Pak ya? Menguruk-nguruk saluran itu kan, Oke, supaya Pak, nanti kondisinya Bapak biar mau bisa. berkoordinasi sama siapa di lapangan selain teman-teman Satgas Biru nih Pak, ada siapa Nanti yang... saya mau koordinasi sama Kasudinnya nih. Oh, ada Pak Kasudin juga. Ada Pak Kasudin, terus ala kepala seksi kecamatan. Oke, kita Ya. sapa ya Pak ya, biar Oke. bisa juga. Ini Pak Kasatpel Kecamatan Pulau Gadung. Halo Pak, kita Pak lagi Indra. sama pemirsa lebih Ya. dekat, mungkin langsung meninjau ada 3 pengertian Iya, ya Pak. siap. Silakan Pak. Oke. Selesai ntar sampai jam berapa biasanya? 4. Iya. Hati-hati juga. Masker jangan lupa kalau yang punya masker. Kalau kurang minta. Buat menambah semangat, coba ikutin yel-yel kita ya. Siap, 1, 2, 3. SDA. Terima kasih. Selamat siang, Pak RT. Yang Ya, apa kabar? ini baik aja. Syukurlah. Nah ini ada Pak RT juga ya berarti ya. Pak RT ini kan tadi Ayu udah ngikutin loh Pak kegiatannya Pak Joaini juga, terus juga udah ngikutin ke lapangan. Sebenarnya ini salah satu antisipasi juga ya Pak tadi ya. untuk Baik-baik mengalami lagi banjir. ketika Jakarta hujan. Nah selaku warga nih Pak dan juga Pak RT yang mewakili, dan Bapak siapa maaf? Ya dengan Hadi saya itu. Pak Hadi.
Mungkin boleh apa yang mau disampaikan juga nih sama warga, karena dari Pemprov juga sudah melakukan upaya nih Pak mencegah banjir di DKI Jakarta. Baik, saya Hadi selaku perwakilan dari warga RW 8 Kelurahan Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di mana lokasi kami ini mempunyai tempat yang paling rendah, kontur paling rendah. Di tahun 2020 ini kami mengalami banjir 4 kali dahsyat, terdahsyat sejak tahun 2000. Kita Kurun mengalami waktu 20 tahun ya berarti ya rentangnya ya? ya, dalam itu kurun waktunya sampai level air di jalan itu 155 cm. Iya. Itu entah ya banyak sekali sepertinya penyebab-penyebab banjir tersebut. Jadi di sini saya melihat sebagai warga dan sekaligus juga saya sebagai ketua RT di 009 di RW 8 ini, saya melihat kinerja dari tata air ya, Sumber daya air. Sumber daya air. Sumber daya air itu cukup responsif, di mana kita juga cukup aktif dalam koordinasi dan komunikasi melalui Kasatpol Pulau Gadung. Begitu kita koordinasi mengenai bagaimana kita untuk mengeruk nih, kita punya satu saluran air yang namanya Kali PHB Tuamangka, di mana ini akan mengalir ke Danau Riario. Iya. Nanti kita koordinasi. Langsung aspirasinya ya. Siap, nanti kita koordinasi dengan SKPD lain yang kebetulan menangani masalah itu, Amdara. Iya. Siap, terima kasih banyak loh Pak atas Oke, kinerja siap, ini. sama-sama ya. Pak Hadi kita makasih. pamit ya. Monggo, Oke. Ibu, terima Pak, berarti kita lanjut juga ya Pak Oke, ya? kita Coba. ke Waduk Rio. Ke mobil dulu berarti kita. Oke, siap. Beliau merupakan sosok pemimpin yang inspiratif bagi kami para pegawai-pegawai SKPD, baik dari pegawai muda khususnya, karena beliau memiliki cita-cita yang meluhur, yang bagus menurut kami. Prinsip dinas PU beliau bawa dari dulu hingga sekarang. Beliau mungkin selama ini tidak pernah memberikan keluh kesahnya kepada kami selaku sekretaris pribadi kepala dinas. Beliau lebih cenderung memberikan etos kerja yang tinggi, meskipun beliau setiap hari harus masuk hingga larut malam, beliau tetap standby untuk melayani masyarakat DKI Jakarta. Mungkin beberapa ada yang kita survei ke lapangan pada saat itu kejadian banjir di Rawabuaya, kita standby, arahan perintah Pak Gubernur harus surut pada hari itu juga. Saya dan Kepala Dinas standby di lapangan terus dan koordinasi antara SKPD dan antar stakeholder demi memperlancar. Saran untuk Kepala Dinas mungkin lebih tegas lagi Pak kepada teman-teman di lapangan pasukan biru agar mereka termotivasi demi melayani masyarakat DKI Jakarta. Ya, kita udah sampai di Waduk Rio. Kadang Mbak Ayu mau lihat, kita langsung ke lokasi Pak. aja. Langsung Kita lihat ya, Pak, ya? Iya. Oke, bapak-bapak yang lain juga boleh bareng-bareng kita lihat. Iya. Tapi untuk pemantauan sendiri nih, Pak Jo ini ke lapangan itu seberapa sering sih Pak? Ya, karena kerjaan kita memang lebih banyak fisik, jadi memang 60% kita ke lapangan. 60% banyak di lapangan Ya, Pak, ya? kalau 40% di kantor kan kita ngelihat surat-surat, tanda tangan, disposisi, tagihan-tagihan, itu sebagian di kantor. Tapi sebagian besar sih kita di lapangan. Karena kalau nggak kita lihat langsung, kita nggak tahu nih kondisi di lapangan udah seperti apa gitu. Nah ini juga berkesempatan nih ya Ayu dan juga pemirsa lebih dekat untuk langsung bareng Bapak melihat peninjauan langsung di Waduk Rio. Sini apa ya? Iya, kita lihat sini. Paling tadi Pak, faktor keselamatan pada saat Bapak bertugas juga seperti apa? Harus. Ya? Itu ya tetap kita siapkan kan. Karena emang sekarang lagi kondisi kayak gini, semuanya kita harus siapin, masker, cucian tangan, itu harus rutin.
Dan kita di lapangan juga teman-teman kita wajibkan sebelum melakukan kegiatan, kita perlengkapan keselamatan itu harus selalu ada gitu, nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan ya Pak. Sini. Oke, lihat mana nih Pak? Ayo ngikutin Sini Bapak. aja kan nih. Oke. Telusuri kegiatan kita di waduk, Jadi biar lihat-lihat lebih detail kan Iya, kegiatannya betul, di Pak, sini. biar tahu juga. Pakai pengaman dulu kayaknya. Pakai pengaman boleh. Nah, ini nih ya yang juga harus jadi perhatian kita. Apapun ketika kita bertugas ya Pak ya. Iya, harus Harus pakai keselamatan diutamakan. untuk alat pengamanan keselamatan diri nih. Oke, Udah Pak. siap, Mbak. Yuk, kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk di mana nih? Di sini? Ya, ini ditolongin ya. Wis. Boleh sini ya Pak? Ya, Wow. oke. Oke. Oke, Bapaknya di belakang boleh. Wah, ini kita langsung meninjau ya Pak ya. Ya, lokasi Waduk Ria Rio. Waduk Ria Rio. Nah, ini udah berapa lama sih Pak proses pengerjaannya Pak? Ini kita mulai dari bulan April sampai saat ini masih terus kita lakukan. Memang awalnya ini alat kita ada 15 eskavator yang long arm. Kemudian setelah ada bantuan dengan alat baru namanya dredger, ini buat pengeruk lumpur, dan juga ini watermaster namanya. Jadi dengan adanya alat dua ini, jadi eskavator bisa kita kurangi, kita kirim ke lokasi yang lain yang memerlukan. Ini sangat maksimal sekali kita menggunakan alat ini buat pengerukan lumpur. Jadi lebih mempercepat proses ya pengerukan pekerjaan kita. Dan di sana ada yang banyak tanah-tanah lumpur. Inilah hasil dari pengerukan di waduk ini. Ya, nanti dibuang ke sana kan. Kalau pakai eskavator dikerjakannya secara manual. Nah, kalau ini watermaster dan dredger itu dia menggunakan pipa. Jadi di sini disedot ya, nanti dibuang ke lokasi pembuangan. Jadi sebenarnya seperti ini yang bisa lebih dekat apa yang dilakukan Pak Joy ketika di lapangan ya. Iya. Ya, memang kita harus mengamati langsung. Jadi nggak hanya terima report Iya, aja ya nggak Pak, bisa ya? dengar laporan doang gitu kan. Jadi harus benar-benar dicek sampai sejauh mana keberhasilan dan keseriusan dari teman-teman kita di lapangan ini. Ini juga kita masih ditemanin sama teman-teman Satgas Biru. ya, biru. Iya. Ya, Mereka tetap semangat meskipun kondisi panas, betul. hujan. Ini kita sering terus juga tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap Ya. menggunakan masker ya Pak ya. Harus. Melindungi diri, keselamatan juga. Iya. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak Joy ini setiap harinya ketika di lapangan seperti ini nih, Ya, untuk lebih dekat kondisinya kegiatannya. seperti ini. Meskipun di tengah pandemi kita nggak pernah kendor, Iya betul. jadi tetap tugas harus tetap jalan. Karena kita nggak tahu banjir kapan datangnya. Iya, Pak. yang jelas kita harus siap. Pak, ini tadi kita dari pagi nih, ayo belum 24 jam sebenarnya ngikutin Bapak ya, tapi Iya, kegiatannya iya. padat tadi. Iya. Gimana Pak? Ada merasa lelah nggak Pak? Apalagi dengan rutinitas ini udah 1 tahun ya Pak menjabat Iya, udah sebagai 1 tahun Kepala kita. Dinas Sumber Daya Air. Ya sebenarnya karena untuk melayani masyarakat nggak ada mengenal lelah. Karena kan emang udah tugas pokok kita ini. Tugas wajib kita selaku insan di Dinas Sumber Daya Air, Abdi negara. abdi negara. Dan juga kita ya dengan bertugas gini kita harapkan masyarakat bisa ikut tenang seandainya nanti ke depan dikirang datangnya curah hujan maupun adanya datang banjir, kita udah siap siaga. Kita udah selesai melakukan pengamatan waduk Rio. Ini Ayu lumayan deg-degan juga. Tapi seru juga ya Mudah-mudahan Pak. iya kegiatan bisa dan memang ini. biar masyarakat juga tahu nih ya, tadi waduknya kita harap cepat pengerjaannya ya Pak. Ya, Supaya bisa kita langsung keruk semuanya kan. Kita punya manfaatnya juga Amin, buat insya Allah. nanti masyarakat. Oke Pak, kita coba Ya. dulu berarti ya Pak. Oke, ya? kita buka dulu, udah selesai. Oke.
kantor, terus tadi ada briefing juga ya, terus meninjau langsung ke Ya, Pulau Nangka lokasi dan juga ke Waduk Riario ya. Jadi buat teman-teman semuanya pemirsa lebih dekat ya, ini dia sosok Kepala Dinas Sumber Daya Air ya. Bapak terima kasih Ya, sama-sama, Bayu. waktunya juga. bermanfaat. Semoga memberikan banyak manfaat juga buat Amin, pemirsa. insyaallah. Nah ini juga tadi sembari ngobrol sama Bapak kita memantau ya kutipan yang luar biasa dari Kepala Dinas Sumber Daya Air, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi Buat orang banyak. orang banyak ya Pak. Juga buat lingkungan ya, Ya, Pak ya. lingkungan sendiri. Ya, yang paling penting juga tetap karena memang bicara soal air sendiri ya, tidak hanya terkait soal banjir tapi juga Ya. tadi ada air bersih juga sempat Air kita bahas bersih, ya Pak ya. air limbah. Ya, karena memang itulah sumber kehidupan juga bicara soal air. Nah, demikian episode lebih dekat kali ini, semoga memberikan banyak inspirasi juga buat pemirsa. Tak pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Oke, istirahat dulu siap. berarti ya Pak ya. Oke, siap.